Assalamualaikum Ustadz. Tadi dikatakan bahwa seharusnya air itu tidak untuk diperjualbelikan. Bagaimana untuk bisnis air galon isi ulang? Apakah sama seperti itu? Jazakallahu khairan. Sama. Air. Mau galon, mau botol, mau termos, mau gelas, mau apa? Air, Pak, air. Ya, izinkan saya berbeda dengan banyak ustadz dan banyak lembaga Islam untuk hal ini. Saya tanggung jawab, Pak, dalam ini. Betulan. Antum tahu, teman. Yuk kita mulai gitu. Saya cerita satu poin, namanya asbilah. Antum nanti cek. Ya, kalau guru antum Google, cek di Google. Ketik asbilah, mudah-mudahan keluar. Mudah-mudahan Google-nya udah belajar. Kalau belum belajar, namanya juga Google, ya kan? Cek al-asbilah. Asbilah itu teman-teman antum tahu. Kalau antum ketik pakai bahasa Arab lebih mudah, kan keluar ini ya. Tapi kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Al-asbilah, kalau antum ketik itu, antum cek di tulisan, kemudian cek di gambar. Begitu antum cek di gambar, ketik asbilah. Nanti saya ketikkan asbilah supaya antum tahu nantinya. Apa namanya? Kayak apa keluarnya, supaya kita, ini urusan air masalahnya ya, untuk meyakinkan bahwa sejak awal muslimin itu dengan konsep Nabi itu dikembangkan jadi sistem. Itu kan panduan zaman Nabi. Begitu muslimin punya negara-negara Islam yang besar, dikembangkan jadi sistem asbilah. Ya, tuh. Uniknya begitu antum ketik al-asbilah, HP saya nggak akan kelihatan di bapak ibu karena kecil, yang kelihatan nggak apa, asbilah itu gambar gedung semua, Pak. Gedung bagus-bagus semua tuh, betul kan? Gambarnya gedung semua. Antum ketik al-asbilah pakai bahasa Arab, gambarnya gedung bagus-bagus. Loh, ini apa Ustaz? Nah itu, Pak, kita udah kehilangan jejak luar biasa. Ini hanya untuk membuatkan secara sistemik wakaf sumur yang pernah ada kisahnya zaman Rasulullah SAW di negeri-negeri Islam. Gedung-gedungnya masih ada sampai sekarang. Gedungnya nggak jelek, Pak, bagus-bagus, diukir indah, bagus sekali. Biasanya, nggak semua, tapi biasanya asbilah itu kalau yang besar yang bagus itu punya beberapa kaidah. Satu, dia diletakkan di tempat-tempat umum, keramaian yang mudah dijangkau orang, perempatan di mana gitu kan. Taruh gedung blok di situ. Asbilah itu biasanya 3 lantai. Lantai paling bawah itu untuk nyimpan air, jadi gudangnya air. Dulu air kumpulkan di situ, dibuatkan tempat penyimpanan itu dari marmer gitu, Pak, supaya airnya agak dingin, sejuk gitu ya. Simpan di situ. Lantai atasnya itu ya lantai kita ini. Ya tadi lantai bawah tanah, tadi satu lantai. Atas bawah tanah di mana ada apa, tempat-tempat untuk ngambil air tadi itu. Airnya itu bisa diambil gitu. Dan kemudian lantai atas, kadang-kadang ada yang 3 lantai. Yang lantai atas ini biasanya untuk ngaji Quran anak-anak kecil. Saya ngebayangkan, ya Allah, barokah banget itu gedung. Karena Nabi SAW bersabda tentang ilmu, Nabi katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tentang masalah sedekah, Nabi mengatakan afdhalus shadaqati as-suqya. Sedekah terbaik adalah memberi minum. Itu gedung betapa barokahnya, Pak. Itu biasanya yang mendirikan 1 orang atau 1 keluarga. Didirikan di situ, air gratis, itu masih ada petugas yang jaga. Petugas yang jaga digaji oleh yang wakaf itu. Digaji. Kenapa ada petugas jaga? Karena mengatur dan khawatir ada orang-orang jahat, karena itu air bahaya. Gitu, ada orang jahat dan seterusnya, maka dia tugas itu menjaga. Itu, Pak, di semua negeri Islam zaman dulu. Ketika aja asbilah, Anda akan menjumpai gedung aneh-aneh, gedung banyak sekali di berbagai tempat. Itu nama asbilah. Orang terserah mau ngambil bawa ember, bawa galon, bawa gelas, atau cuma mampir kehausan minum terus pergi, silakan, tidak ada masalah. Gotong bawa pulang sekuatnya terserah. Itu asli dari membuat sistemik wakaf air yang dulu di zaman Rasulullah SAW.
Segitu kreatifnya muslimin. Ya. Jadi apa kemudian menjadi sistem, apa menjadi sistem gitu terus Pak. Nah kalau air tadi itu menjadi asbilah, namanya asbilah. Ya, itu sebenarnya Bapak Ibu di zaman mbah kita, ini kalau ada Bapak Ibu yang di sini mengalaminya, di zaman mbah kita dulu, nenek kakek kita dulu, sistem seperti itu berjalan dengan baik. Berjalan baik Pak. Orang tua kita dulu itu menyiapkan air dengan gentong-gentong di depan rumah mereka di Indonesia ini, dan orang boleh minum, boleh ngambil, silakan. Memang disiapkan untuk itu, memang disiapkan untuk itu. Makanya kalau mbah-mbah kita yang sudah meninggal itu hidup Pak, dia ngelihat air gini geleng-geleng kepala Pak, karena nggak pernah terbayang air dibotolin terus dijual. Itu nggak ada di kepala mereka sama sekali. Saya sering sampaikan persis seperti kita heran kalau udara yang kita hirup itu suatu hari dibotolin terus dijual. Betul? Antum akan heran kan? Ini udara yang kita hirup nih akan dibotolin oksigen itu Pak. Kemudian kita beli di toko-toko untuk kita sedoti. Antum heran? Heran. Dan itu sudah kejadian hari ini. Hari ini sudah ada yang jual begituan. Udah kapitalis banget. Semua pengen diduitin Pak. Bayangkan dulu ya. Gitu. Jadi ini mbah kita dulu nggak terbayang, akan ketawa dan bingung gitu ya. Bagaimana air bisa dibotol-botolin gitu, tapi kemudian dijual-jualin itu nggak ada di kepala mereka. Baik, gitu ya. Jadi itu cerita lengkap tentang air, ujungnya asbilah. Kalau antum mau pelajari silakan pelajari, namanya asbilah. Nah, kalau udah ngaji gini, ayo dijalankan, Pak. Jangan ngomong aja. Ngaji aja panjang lebar ya kan. Ngaji pagi, siang, sore, malam ngaji, praktek nggak ada. Asbilah itu teman-teman saya sudah mau buat. Saya sedang grill ya ini. Iya, saya bilang, ayo kita grill ya. Tadi kan air apa tadi? Air isi ulang. Ah, ini jadi air isi ulang teman-teman. Sebentar. Mohon maaf. Jadi saya mana tadi? Asbilah ngapain? Buat asbilah Pak. Buat asbilah. Saya dibilang teman-teman, yuk kita buat asbilah. Yang menarik saya ceritakan satu data Pak. Satu data. Teman saya ada seorang dokter yang ahli air. Seorang dokter ahli air. Dan beliau pernah mencoba meneliti, meriset. Yang menarik ada Pak. Yang menarik ini bahaya. Ternyata ada air isi ulang. Itu perusahaan besar, ada di mana-mana, ramai ngantri setiap dia buka. Ternyata itu adalah kalau di bahasa kita wakaf produktif, di bahasa kita dari pendidikan Kristen, ya. Dan kan waktu itu ketika didirikan di sekitar rumah saya ada 2 kalau saya nggak salah, dan ramai memang ramai. Saya bilang apa sih yang buat ramai? Pertama harganya murah, dia bagus, fasilitas apa pelayanannya begini. Karena dia sudah besar dan itu kalau dibuka di webnya jelas ditulis itu perusahaan Kristen, jelas ditulis, gitu ya. Saya bilang ini semakin membuat saya semangat untuk yuk kita buat asbilah, kita grill ya sekarang, yuk kita grill ya yuk. Siapa yang punya sumber-sumber mata air, kita grill ya. Akadnya bisa mudah, bisa nanti kita itu ada desain akad dalam Islam yang kita tidak paksakan, kita akan coba untuk apa yang bisa antum pahami, yang buat antum nyaman, kita lakukan dan seterusnya. Kita coba kita buat yuk, kita buat asbilah segala macam untuk di level yang paling kecil itu. Taruh aja jebret di situ, ya nanti kita buat sistemnya kayak apa segala macam. Masya Allah. Jadi air isi ulang saatnya mengubah diri menjadi asbilah. Masalah nanti pendanaan gimana itu mudah sekali. Cuma perlu ngaji tok kita ini, semua jawabannya dari situ. Amin ya. Jadi insyaallah jadi bagian dari kemuliaan kita. Wallahu a'lam.